Hai, di video kali ini aku pengen sharing atau pengen cerita ke kalian tentang gimana sih caraku dulu belajar bahasa Jerman atau metode apa yang aku terapkan untuk sampai bisa lulus sertifikasi B1 tanpa harus ngulang-ngulang dengan predikat nilai yang sangat bagus. Oke, tapi sebelumnya FYI, aku dulu kursus bahasa Jermannya di Wisma Jerman Surabaya. Aku dulu mulai dari A2 belajarnya sampai B1. Karena alasannya aku pengen ngirit di biaya kursus, jadi A1-nya itu aku belajar sendiri. Aku belajar dari beberapa sumber, salah satunya yang mungkin 90% itu aku belajar dari YouTube ya. Channel YouTube yang aku rekomen banget ke kalian itu Learn German namanya. Jadi di sini di YouTube ini dia ngajarin pakai bahasa Inggris, cuman bisa banget dimengerti karena dia ngajarinnya itu kayak di sekolah gitu ya. Jadi nggak cuman kayak ngasih contoh-contoh, tapi kayak aku ngerasa aku belajar dari sekolah karena di situ kayak silabusnya aku udah kayak bandingin gitu sama yang di buku. Semua yang ada di video itu yang di channel YouTube Learn German ini dia ngajarin secara spesifik yang sesuai dengan ajaran yang di kursus. Jadi menurut aku kalian harus cek channel ini, aku rekomen banget sih. Sebelum aku lanjut lebih detail lagi ceritanya, aku pengen share ke kalian hasil ujian sertifikasiku mulai dari A1 sampai B1. Jadi kenapa aku semuanya ujian sertifikasi? Karena dulu kan gini, aku pengen ikut di Wisma Jerman itu langsung ke A2. Jadi di situ aku diharuskan buat sertifikasi A1 ya. Jadi aku ikut sertifikasi A1 dan hasilnya ini memuaskan banget. Dan ini murni aku belajar sendiri A1-nya. Karena menurut aku juga pribadi A1 itu sebenarnya bisa banget dipelajari sendiri, nggak begitu susah karena itu masih basic banget ya. Asal sumber kalian itu juga beragam, maksudnya kalian harus apa namanya kreatif cari sumber belajarnya itu ya. Jadi A1 itu kalau aku saranin sih belajar sendiri buat saving di biaya kursusnya. Awalnya rencanaku itu cuman mau belajar atau kursus sampai A2 aja ya. Cuman tiba-tiba aku berubah pikiran untuk lanjut juga ke B1. Tapi saat itu aku udah daftar buat ujian sertifikasi A2 yang mana nggak bisa dibatalin. Akhirnya aku ikut sertifikasi A2 dan hasilnya juga ini ya dan memuaskan banget sih gitu. Yang terakhir ini dia hasil ujian sertifikasi B1 ku yang menurut aku bagus, aku puas dan aku nggak perlu ngulang saat itu. Seperti yang kita tahu semua ya, jadi bahasa Jerman itu adalah salah satu bahasa yang tersulit di dunia. Nah, karena itu ya dulu aku akhirnya memutuskan buat belajar bahasa Jerman secara intensif. Aku ngorbanin pekerjaanku, aku berhenti supaya bisa ikut kursus yang dari Senin sampai Jumat, pagi sampai siang, supaya bisa fokus, supaya nggak setengah-setengah gitu ya, supaya disiplin gitu ya. Jadi nggak aku skip gitu ya belajarnya. Aturannya di sini belajar bahasa itu kita harus disiplin, kita harus punya jadwal belajar, nggak boleh skip ya. Itu kunci nomor satu ya. Jadi di sini banyak yang mesti kita korbanin kalau mau cepet bisa itu harus ngorbanin mungkin jadwal main, jadwal hangout. Jadi banyakin belajarnya. Nggak boleh skip sehari pun. Itu aturan yang paling pertama kalau di aku sih ya. Aku mau disclaimer sedikit, jadi video ini lebih kayak sharing gimana cara aku dulu belajar bahasa Jerman, cara apa yang efektif buatku pribadi ya, karena aku tahu setiap orang kan bisa belajar dengan cara yang berbeda-beda, cara yang efektif buat aku belum tentu efektif buat yang lain, atau kalau misalkan caraku ini bisa kalian tiru, bisa kalian coba, ya silahkan ya. So, belajar bahasa itu kan kita melatih paling tidak 4 skill ya, skill membaca, skill menulis, skill mendengar, dan skill berbicara. So, di skill pertama itu aku biasanya dulu belajar sesuai dengan level-level ya. Misalkan aku mulai level dari A1 itu aku sesuaikan dengan level membaca seperti membaca buku cerita anak-anak atau misalkan kalau udah agak tinggi levelnya membaca artikel berita di internet gitu ya. Terus dari membaca itu kita pasti ada banyak menemukan kata-kata baru yang belum pernah kita tahu sebelumnya. Jadi kata-kata baru itu selalu aku catat. Aku punya kayak ini masih aku simpen buku pocket, buku yang bisa masuk kantong setiap saat. Jadi setiap setiap aku ada nemu kata baru, aku tulis sendiri. Sistemku ini masih old fashion kalau aku bilang ya. Jadi kalau aku sendiri, kalau aku tulis tangan itu lebih bisa nempel ke otak daripada sekedar aku tulis di handphone misalkan. Aku nggak tahu kenapa ya bisa gitu. Yang jelas kalau aku tulis itu otakku bisa lebih ngerekamnya lebih nempel gitu loh. Dan kata-kata baru itu nggak cuman aku tulis aja, tapi aku review. Pas sebelum tidur aku review, aku baca-baca terus di akhir minggu, misalkan kata-kata baru yang aku udah tulis di sini, aku
tes apa udah di luar kepala, kalau pokoknya sampai aku bisa, sampai aku hafal artinya itu apa gitu ya. Jadi ini dulu contoh buku pocket vocabulary-ku atau kosakataku yang aku pakai dulu. Ternyata aku masih simpen. Terus skill yang selanjutnya itu skill menulis ya, atau schreiben. Jadi kalau aku sendiri dulu, aku biasanya mengulang tema yang aku dapat dari kursus, misalkan temanya menulis surat undangan atau surat semi formal atau menulis SMS. Jadi sepulang kursus itu aku latihan lagi nulis sesuai dengan tema yang aku pelajari di hari itu. Karena di sini kalau kita sering-sering menulis itu gunanya buat melatih apa namanya kemampuan gramatik kita, ya nggak? Jadi kalau enggak bisa kayak tukeran tema sama teman kursus, dia ngasih tema ke kamu, kamu ngasih tema ke dia, dan itu juga jadi buat latihan gitu. Skill yang ketiga adalah skill hören atau mendengar ya. Jadi kalau aku sendiri dulu melatih pendengaranku itu dengan dua metode. Ada metode secara teori, ada yang secara fun-nya atau lebih ke arah entertaining. Nah, kalau buat secara teori aku lebih pakai sumber YouTube yang lagi-lagi channelnya itu Learn German, karena di situ dia aku nggak tahu, menurut aku pas aja sama aku ya. Terus juga um, ada beberapa series yang di YouTube, mungkin kalian tahu Nico's Weg, dulu aku nonton itu. Ada juga yang dari Netflix ya. Kalau misalkan kalian nggak apa namanya nggak subscription di Netflix banyak juga di YouTube kayak seri-seri, bisa kalian search sendiri ya. Nah kalau yang lebih ke entertaining, aku dengerin radio, contohnya misalkan Radio Enjoy atau NDR atau Absolute, banyak banget. Kalian bisa pakai apps-nya atau langsung di websitenya. Terus juga di masalah funnya juga aku dulu dengerin podcast, aku nggak tahu kayaknya dia masih update sekarang. Dulu aku dengerin Coffee Break Jerman ya. Terus juga pas aku awal-awal jadi A1 itu aku dengerin cerita anak-anak di YouTube. Caranya tuh kayak pertama aku tanpa subtitle, terus aku tulis apa yang diomongin di cerita itu. Habis itu aku putar lagi yang kedua kalinya dengan subtitle. Jadi dengan begitu aku bisa cek apakah tebakan tulisanku itu benar sesuai dengan yang diomongin gitu. Pak itu kalau cerita anak-anak kan masih level A1 ya. Terus habis itu kayak level B1 itu aku udah mulai dengerin berita, misalkan di Tagesschau di YouTube juga masih ada kayak ditayangin ulang, atau Welt. Karena di akhir-akhir itu biasa ada kayak prediksi cuaca. Biasanya di ujian di Hören itu ada kayak kita nebak prediksi cuaca gitu. Jadi menurut aku saranin kalian juga latihan dengan dengar prediksi cuaca. Biasanya keluar kalau di ujian. Oke, skill yang terakhir yaitu sprechen atau skill berbicara. Di sini yang namanya berbicara itu kalau nggak dilatih, kita nggak bakalan pernah bisa ya. Jadi harus latihan, Übung macht den Meister, kata Spruch bahasa Jermannya ya. Kalau nggak dilatihin, dipraktikin, kita nggak bakalan bisa. Dan bahasa Jerman itu, ngomongnya, mulutnya itu jangan takut kalau kita kelihatan jelek. Memang kalau kita ngomong bahasa Jerman itu pasti mulutnya kayak jadi kayak jelek gitu ya. Kalian tahu kan maksudku. Jadi jangan takut kelihatan ekspresi mukanya itu jelek, karena kayak misalkan sprechen aja itu kayak kombinasi katanya itu susah banget sebenarnya sama terus shen. Dulu apa namanya aku nggak bisa ngomongin sprechen, itu susah banget shen itu. Jadi harus dilatihin, dipraktikin. Kalau bisa sesama apa teman kursus kalian itu jangan pernah ngomong bahasa Indonesia kalau di tempat kursus. Usahain selalu ngomong bahasa Inggris, dia mau salah atau enggak, yang jelas ngomong. Itu gunanya buat ngelatih aja biar nggak takut gitu ngomongnya ya. Karena di sini pada kenyataannya orang nggak bakalan ngejudge kita itu salah atau enggak. Tapi kalau aku sama suamiku, dia selalu mengkoreksi aku kalau misalkan kalimatku itu atau gramatiknya nggak begitu benar, karena aku yang minta gitu, tolong koreksi aku karena aku mau belajar gitu ya. Jadi jangan pernah takut salah buat ngomong, dan latihan mulut kita itu apa namanya otot mulut kita itu harus kita latih, dan itu gunanya supaya pronunciation kita jadi benar kayak pengucapannya gitu. Jadi aku ada satu rekomendasi app yang dulu aku pakai buat melatih spekenku, karena di situ setelah kita ikutin teorinya, jadi kayak ada tesnya buat ngebaca sebuah teks supaya bisa dikoreksi sama native speaker. Nama appsnya itu Busu. Pas zamanku dulu 2019, app ini belum berbayar. Sekarang aku nggak tahu sejak kapan dia berbayar. Aku udah lama nggak pakai. Tapi kalian bisa cek namanya Busu di sini. Eh, di sini kayaknya sekarang ada promo ya 75%, mungkin sekitar 50 euro per tahunnya. Menurut aku dealnya bagus, kalian coba cek aja.
Oke, jadi itu dia cara atau metodeku belajar bahasa Jerman sampai aku bisa lulus sertifikasi dengan nilai yang bagus. Aku harap ini bisa menginspirasi kalian dan bisa bermanfaat. Makasih udah dengerin. Dadah.